Elsinta News and Talk. Wartawan Elsinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang HPP terdiri atas 9 bab yang memiliki 6 klaster pengaturan, antara lain adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak penghasilan, PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, program pengungkapan sukarela atau PPS, serta pajak karbon serta cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan membahas mengenai hal ini dalam Radio Talk dengan topik program pengungkapan sukarela. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi pendengar dan dimanapun Anda berada, kita sedang dalam Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ada beberapa klaster, salah satunya yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, jika kita berbicara mengenai masa waktu pemberlakuannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ada satu klaster yang sangat menarik dan wajib untuk Anda dengarkan penjelasannya berikut ini. Ya. Wajib pajak diberikan jangka waktu untuk dapat mengikuti program tersebut. Salah satunya adalah program yang akan kita bahas, yaitu program pengungkapan sukarela. Seperti yang mungkin sudah Anda tebak, program ini sudah berjalan dan masih ada waktunya sebetulnya. Namun untuk lebih jelas seperti apa, kita akan bahas di pagi hari ini. Memang Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus melakukan sosialisasi agar wajib pajak memperoleh informasi dan pemahaman yang baik mengenai program ini, sehingga dapat segera dimanfaatkan sebelum batas waktu berakhir. Maka dari itu, untuk pendengar Elsinta yang kemarin mungkin masih kurang paham tentang PPS atau program pengungkapan sukarela, ini waktunya untuk Anda mungkin bisa bertanya langsung ya, melalui SMS atau WhatsApp di 081 180 6543 atau melalui media sosial kami. Anda juga bisa lihat live-nya di YouTube-nya Elsinta, karena kami live langsung dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta pagi hari ini. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, seperti apa sih sebetulnya program PPS ini dan siapa saja yang kira-kira bisa mendapatkan manfaat dari program ini, apa saja juga syarat untuk mengikutinya, akan kita bahas lebih lanjut. Saya sudah bersama dengan Mbak Elvi, kalau netizen bisa lihat, sudah ada di sebelah saya, Mbak Elvi Rahmi. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Apa kabar? Mbak Ami panggilannya ya? Iya benar. Agak melenceng dari namanya ya. Iya. Gimana Mbak? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik pagi ini. Ini lagi giat-giatnya sedang melakukan penyuluhan dan sosialisasi program PPS ini. Tapi mungkin banyak pendengar ataupun masyarakat yang baru tahu atau sudah tahu tapi pengen dijelasin lagi nih Mbak. Apa sih Mbak PPS ini? Program pengungkapan sukarela ini? Baik, ini pertanyaan Mas Beri yang paling menarik nih untuk mengawali pagi kita, mengawali diskusi kita mengenai program pengungkapan sukarela ini. Masih banyak mungkin yang penasaran atau yang bingung apa sih PPS ini, disingkatnya PPS ya Mas Beri ya. Nah, program pengungkapan sukarela ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Caranya bagaimana? Caranya melakukan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan harta yang diungkap. Nah, jadi ada dua nih pembayarannya. Yang pertama itu berdasarkan harta yang diungkap yang belum sepenuhnya diungkap pada saat mengikuti program pengampunan pajak dulu, atau yang lebih dikenal dengan istilah tax amnesty dulu ya. Benar, pada saat TA. Jadi kalau
seandainya ada harta yang belum sepenuhnya diungkap pada saat itu, belum sepenuhnya diikutkan pada saat tax amnesty, nah maka bisa diikutkan program pengampunan PPS ini. Padahal TA waktu itu udah luar biasa loh ya. Sudah bisa diungkapkan hartanya, tapi masa sih ada pendengar Sinta yang masih nyembunyiin hartanya. Nah, maka dari itu DJP hadir dengan program PPS ini memberikan kesempatan ke wajib pajak secara sukarela untuk mengungkapkan hartanya. Silahkan diikutkan program PPS ini. Kalau tadi saya sampaikan bahwa harta yang pada saat TA tidak disampaikan, nah bisa juga atau harta atau aset yang sebenarnya harus dilaporkan di dalam SPT tahunan tahun pajak 2020 oleh wajib pajak orang pribadi, tapi tidak dilaporkan, misalnya lupa atau kurang dilaporkan atau belum sepenuhnya dilaporkan pada melaporkan SPT tahunannya, nah itu juga bisa diikutkan program PPS ini. Atau mungkin misalnya pada saat melapor SPT tahun 2020 sudah harta milik Anda, tapi Anda bingung nih, karena mungkin hasil waris gitu ya. Iya, masih bingung, jadi masih nggak diikutkan gitu ya. Nggak diikutkan, program ini bisa dipergunakan untuk wajib pajak tadi. Benar sekali, benar. Jadi untuk PPS Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Oke, ini sesuai dengan waktu berapa TA tadi ya, tax amnesty waktu itu ya. Kita merujuk ke undang-undang TA saat itu. Jadi harta yang diikutkan TA saat itu juga dari 1 Januari 1985 juga. Jadi merujuknya ke sana. Jadi kalau memang ada harta yang belum sepenuhnya diungkap saat itu, belum sepenuhnya diikutkan tax amnesty, mari diikutkan program PPS ini. Mumpung masih ada waktunya nih Mas Dedi. Iya. Kalau pengen tahu caranya seperti apa, kalau Anda nggak sabar, silakan Anda bisa langsung ke website-nya ya. Benar. Website-nya pajak.go.id/pps. Nah, Oke, saya tadi lengkap ya. Lengkap. Saya sudah buka tadi di handphone saya, website-nya, dan di depannya itu sudah langsung ada nama programnya, bahkan sampai tanggal berapa dan sisa waktunya berapa lama untuk program pengungkapan sukarela ini, Anda tinggal akses aja di website-nya pajak.go.id/pps. Sudah lengkap informasi. Tapi kalau yang masih mau dengerin, wajib juga dengerin yang disampaikan oleh Mbak Ami. Nah, ini penting juga. Tadi berarti kan ada dua ya. Ada kebijakan satu, ada juga ada kebijakan dua. Ada syarat-syaratnya nggak sih? Apa aja sih syarat-syarat yang kira-kira harus dipenuhi untuk bisa mengikuti kebijakan satu atau dua yang dari PPS ini? Baik, tentunya benar sekali PPS ini ada dua kategori ya, kebijakan satu dan kebijakan dua, yang mana memang syaratnya itu berbeda antara kebijakan satu dan kebijakan dua. Untuk kebijakan satu, seperti tadi saya sampaikan, yang mengikuti adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dulunya mengikuti program pengampunan pajak, namun ada harta yang belum atau kurang diungkap pada saat mengikuti tax amnesty tersebut. Nah, diikutkan program pengampunan pajak ini. Nah, itu syaratnya untuk harta yang mau diikutkan. Syarat yang kedua untuk kebijakan satu yaitu harta sebagaimana yang diikutkan PPS itu merupakan harta yang diperoleh 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Itu kalau untuk kebijakan satu. Jadi basis asetnya itu, basis hartanya itu yang perolehannya 1 Januari 85 sampai 31 Desember 2015, maka itu bisa diikutkan PPS kebijakan satu. Nah, itu kita berbicara PPS kebijakan satu. Kebijakan satu, iya. Nah, bagaimana dengan kebijakan dua? Kalau kebijakan dua memang agak lebih banyak, agak lebih rigid syaratnya. Nah, kalau untuk kebijakan dua itu hanya diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi saja. Kalau kebijakan satu kan bisa orang pribadi dan badan. Ya, kalau kebijakan dua hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja yang mengungkapkan harta bersihnya atas perolehan aset
sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Nanti dapat menyampaikan surat pengungkapan harta ini, yang mana tentunya ada syarat-syaratnya juga, harus punya NPWP, itu udah pasti ya. Nanti juga harus menyampaikan SPD tahunan tahun pajak 2020 terlebih dahulu. Ya, Nah, yang ini terakhir syarat, berarti ya? Iya, yang terakhir untuk kebijakan 2 ini. Jadi kalau saat ini pendengar Elsinta atau wajib pajak yang ingin mengikuti PPS tapi ingin mengikuti PPS kebijakan 2 ya, kita berbicara, namun belum menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2020, maka terlebih dahulu dilaporkan SPT tahunan 2020-nya. Nah, dan juga jika seandainya saat ini wajib pajak orang pribadi yang ingin mengikuti kebijakan 2 ini sedang mengajukan permohonan nih Mas Bedi, misalnya di Direktorat Jenderal Pajak kan wajib pajak masih dapat untuk mengajukan misalnya permohonan pengembalian pendahuluan misalnya, atau permohonan untuk melakukan banding, gugatan, peninjauan kembali dan lain-lain. Jika saat ini wajib pajak orang pribadi tersebut sedang mengajukan permohonan tersebut, maka permohonan itu dicabut. Dia harus dicabut dulu. Dicabut karena nanti di formulir SPPH-nya wajib pajak ada mengisi kalau seandainya saat ini ada yang lagi dimohonkan permohonan tersebut, nanti ada mengisi nih di SPPH-nya pada saat melaporkan itu bahwa permohonan ini dicabut seperti itu. Nah, dicabut untuk kebijakan 2, dan juga tambahan syaratnya untuk kebijakan 2 ini wajib pajak orang pribadi harus memenuhi kriteria juga. Yang pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016 hingga 2020. Dikatakan pemeriksaan ini bagaimana? Pada saat Direktorat Jenderal Pajak sudah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak, maka dikatakan bahwa pemeriksaan itu sudah dimulai. Jadi nggak bisa ikut program PPS 2 ini ya, kebijakan 2 ya? Betul Mas Beri. Kalau udah lagi diperiksa sekarang berarti nggak bisa ngikuti PPS kebijakan 2. Dan juga misalnya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, sedang dibuper misalnya untuk 2016 sampai 2020, nah itu juga tidak bisa. Dan juga tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, dan juga tidak sedang menjalani hukuman pidana atas pidana di bidang perpajakan. Jadi kalau seandainya dari syarat-syarat ini semuanya, oh saya nggak ada tuh, saya bersih, saya aman nih gitu langsung ya. Ikut aja deh ya. Ikut aja udah langsung. Karena sayang sekali mumpung waktunya masih ada ya, karena kalau kita lihat di website PPS tadi sudah terlihat ada perhitungan mundur harinya tuh sekarang sudah hari ke-37 ya, sisanya. ada dashboardnya ya, tinggal dicek tadi. Sekarang itu udah tinggal 37 hari lagi sebelum berakhirnya periode PPS ini, jadi segera manfaatkan. Berarti program PPS ini akan berakhir di bulan Juni nanti ya? Juni ini. Masih ada waktu loh, masih lumayan lama lah, 1 bulan lebih 7 hari, jadi bisa Anda manfaatkan untuk ikut program PPS ini, program pengungkapan sukarela. Tadi syarat-syaratnya sudah disebutkan oleh Mbak Ami, dan kalau Anda masih kurang jelas juga, silakan Anda bisa langsung buka websitenya ya, pajak.go.id/pps. Nah, di sana sudah lengkap informasi-informasi yang bisa Anda akses. Mengenai syarat-syaratnya tadi, ini tentu Anda sudah tahu, karena tadi sudah dijelaskan. Kalau yang masih belum jelas, silakan pajak.go.id bisa Anda akses melalui websitenya. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan lain, Mbak, oleh pendengar atau netizen juga ya. Manfaatnya ketika pendengar ataupun netizen wajib pajak ini ikut program ini apa sih sebetulnya? Ini paling penting juga ya Mas Beri ya. Ini saya ikut sesuatu harus ada manfaatnya. Bener banget, benar. Baik pendengar Elsinta. Jadi kalau saya ikut PPS ini manfaatnya apa sih gitu ya, paling sering ditanyakan ya. Tentunya ada manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya, sangat besar sekali manfaatnya yang akan dirasakan oleh wajib pajak ya. Jika kita berbicara kebijakan 1 dulu, apa manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak jika mengikuti program PPS kebijakan 1? Yang pertama, jika kita melihat ke regulasi yang existing saat ini, jika seandainya ditemukan harta dari wajib pajak yang harusnya itu sudah masuk pada saat TA dulu, namun ditemukan data oleh DJP tapi tidak diikutkan pada saat TA, maka itu sanksinya besar banget ya Mas Beri ya, cukup besar gitu. Sanksinya dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak, itu sanksinya 200% dari PPh yang kurang dibayar itu. Aduh.
Nah, kalau seandainya mengikuti PPS kebijakan 1 ini Mas Beri, wajib pajak kita kalau mengikuti pendengar El Sinta kalau ingin mengikuti PPS kebijakan 1, nah kita tidak dikenakan sanksi denda 200% itu. Oke. Tidak dikenakan. Kalau mengikuti, nggak ada sanksi dendanya tadi. Nggak ada sanksi dendanya. Kalau memang masih ada harta yang kurang diungkap pada saat TA, diikutkan PPS, kita dikecualikan tuh. Tidak ada dikenakan denda sanksi pasal 18 tadi. Kan sangat menguntungkan ya Mas Beri ya kalau kita bandingkan jika harta itu ditemukan oleh DJP, diberikan sanksi 200% dibandingkan mengikuti program PPS ini jauh lebih kecil tentunya hitung-hitungannya. Mungkin pendengar El Sinta sekarang bisa langsung hitung-hitung tuh. Berapa nih ya kira-kira? Iya, dari aset yang belum diungkap berapa kira-kira yang akan saya bayar gitu. Okay. Nah, dan juga manfaatnya lagi untuk kebijakan 1 ini Mas Beri, data yang disampaikan oleh wajib pajak ke DJP terkait dengan keikutsertaan dengan program PPS ini itu aman. Aman ya, tidak dijadikan sebagai dasar penyelidikan atau penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Waduh, enak banget ya. Makanya segera manfaatkan. Jadi langsung dimanfaatkan. Nah, tadi kebijakan 1 ya Mas Bedi, manfaat dari kebijakan 1 itu. Manfaat dari kebijakan 2 nih untuk wajib pajak orang pribadi. Manfaat kebijakan 2 juga luar biasa banget nih Mas Beri. Yang pertama, tidak diterbitkan ketetapan pajak, tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 hingga 2020 kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. Nah, kenapa? Jadi ini maksudnya wajib pajak kalau mengikuti PPS kebijakan 2 ini, orang pribadi mengikuti kebijakan 2 ini tidak akan diterbitkan surat ketetapan. Jadi aman tuh selama 2016 sampai 2020. Ya. Jadi tidak akan diterbitkan surat ketetapan kecuali hartanya yang diungkap di PPS ini juga masih dikurangi gitu. Jadi kami sampaikan juga ke pendengar El Sinta, ke seluruh wajib pajak kalau mengikuti program PPS ini sebaiknya sesuai dengan keadaan sebenarnya harta yang disampaikan biar manfaat yang tadi kami sampaikan bisa dirasakan oleh wajib pajak seperti itu. Nah, itu kebijakan kedua manfaatnya yang pertama. Yang kedua juga sama dengan kebijakan 1, data yang disampaikan ke DJP itu aman, tidak akan dijadikan sebagai dasar untuk penyidikan atau penyelidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak seperti itu. Jadi manfaatnya luar biasa banget Mas Beri. Oke. Kita bahas lagi nih Mbak, nanti Mbak kalau ada pendengar atau netizen yang mau bertanya tentang program pengungkapan pajak ini silakan Anda bisa langsung bertanya via SMS atau WhatsApp di 081 180 6543. Saya akan bacakan dan langsung tanyakan ke Mbak Am ini pertanyaan-pertanyaan Anda, tapi seputar program pengungkapan pajak. Nah, kalau sedang melihat via YouTube, silakan di kolom komentar Anda tinggal ketikkan saja pertanyaannya, nanti saya juga akan bacakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya juga bisa Anda sampaikan atau tadi sampaikan lewat ya syarat-syaratnya apa sih kalau mau ikut PPS ini, program pengungkapan pajak ini. Bagaimana caranya, seperti apa, Anda langsung aja kalau Anda sedang di depan layar komputer atau di smartphone Anda, langsung aja search atau langsung lihat di pajak.go.id/pps ya. Nanti kita akan bahas lagi. Setelah ini kami akan bahas kapan sih kira-kira paling lambat untuk Anda wajib pajak untuk ikut program ini. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kenapa ya? Sudah jam 12 malam, tapi belum bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Elisa ya? Kamu Elisa mikirin wanita ya? Panjang juga ya Mbak, sampai 18 menit. Bener. Atau kamu mikirin tahta, jabatan, pangkat? Enggak juga. Oh, pasti karena harta ya. Nah. Iya betul, karena harta. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juli 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Terima kasih pendengar dan juga netizen, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak, dan di hari ini kita masih membahas tentang program pengungkapan sukarela. Nah, ini sebuah program yang harus Anda manfaatkan, terutama untuk wajib pajak pribadi ataupun badan ya, yang sebelumnya mungkin menjadi peserta tax amnesty, karena ada dua skema yang diterapkan. Nanti lebih lengkapnya kita akan bahas lagi. Ada kebijakan 1 dan kebijakan 2 dalam program pengungkapan sukarela ini. Yang pertama adalah kebijakan 1 ini untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Pada periode yang lalu kita pernah ingat ya, pernah ada program dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan. Dan untuk yang kebijakan 2 ini untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau untuk ikut program ini sampai kapan batas waktu yang bisa diakses ya oleh pendengar ataupun wajib pajak di pendengar El Sinta ini, Mbak? Oke, Mas Beri. Untuk batas waktu untuk wajib pajak bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini, jadi mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ya. Artinya apa? Artinya sisa hari kita tinggal 37 hari lagi, termasuk hari ini, untuk bisa memanfaatkan program ini. Jadi wajib pajak segera sekarang langsung diakses saja ya di pajak.go.id/pps tadi, langsung diakses syaratnya apa saja. Jika masih ragu tadi langsung di sana bisa dibaca, karena sisa waktu kita tinggal 37 hari lagi termasuk hari ini. Dan juga tambahan informasi untuk pendengar El Sinta bahwa hingga saat ini, hingga hari ini, hingga pagi ini yang sudah mengikuti program PPS ini sekitar 49.036 orang. Oke. Jadi udah banyak juga. Jadi segera manfaatkan sebelum waktunya habis nih, sebelum periodenya berakhir, Mas Beri. Iya. Saya jadi ingat nih, kebijakan sebelumnya kan ada TA ya, tax amnesty. Tax amnesty itu orang harus mengungkapkan atau mereport juga harta dan segala macamnya, dokumen-dokumennya waktu itu. Nah, untuk yang sekarang ini program ini online. Online. Nah, online Mas Beri. Jadi semakin memudahkan lagi untuk wajib pajak, untuk sahabat pendengar El Sinta, kalau seandainya waktunya sangat susah meluangkan waktu sempit untuk sempit waktunya, sibuk gitu ya. Jadi sekarang bisa diakses kapan aja, di mana aja, yang penting ada akses internetnya. Bisa diakses di mana aja. Misalnya lagi di kafe, lagi meeting gitu, terus ada jeda waktu ingin segera melaporkan SPPH-nya, mengisi SPPH-nya bisa. Yang penting ada akses internetnya pada saat membuka laman DJP online-nya. Pajak.go.id/pps, di sana Anda bisa langsung upload keperluan ataupun kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini, begitu Mbak ya? Ya, untuk masuknya ke laman DJP online-nya bisa ke pajak.go.id. Ini sama seperti kita waktu melaporkan SPT tahunan, Mas Beri. Iya, SPT tahunan kan juga sudah online ya? Sudah online. Sudah lapor belum? Segera dilaporkan. Nah, lamannya sama, langsung saja pajak.go.id. Di sana nanti login, masuk ke DJP online-nya kita masing-masing dengan memasukkan NPWP serta password DJP online-nya. Setelah masuk nanti dicari menunya yang ada program pengungkapan sukarela. Jadi nggak perlu antri datang ke kantor pajak seperti itu, Mas Beri. Nah, yang penting juga, ini mungkin pendengar dari tadi sudah mendengarkan penjelasan Mbak Ami ya tentang PPS ini, atau sambil dengar penjelasan Mbak Ami, sambil browsing, buka websitenya pajak.go.id/pps, sambil baca-baca juga ya. Ini yang paling penting juga nih Mbak, tarifnya Mbak. Gimana nih soal tarif? Ini biasanya pendengar banyak yang nanya, tarifnya berapa nih? Dari tadi dijelasin terus. Gitu. Oke. Gimana Mbak? Paling penting juga ya Mas Beri ya, karena memang wajib pajak langsung menghitung nih dari seluruh aset saya yang harus saya ikutkan PPS, berapa yang harus saya bayar gitu. Nah, karena kita ada dua kebijakan, ada kebijakan 1 dan kebijakan 2, maka tarifnya pun berbeda. Untuk kebijakan 1 ada 3 lapisan tarif, 11%, 8%, dan 6%. Untuk kebijakan 1. Nah, 11% ini untuk apa? Untuk harta yang ada di luar negeri dan hanya dideklarasikan saja. Jadi kan wajib pajak kita mungkin ada harta yang saat ini posisinya ada di luar negeri, hanya dideklarasikan saja, diikutkan PPS saja, tidak dibawa masuk ke Indonesia. Nah, itu tarifnya 11% untuk kebijakan 1. Sedangkan untuk tarif level yang kedua, yang middle-nya, ada tarifnya sebesar 8%. 8% ini untuk apa? Untuk harta atau aset yang ada di luar negeri tadi direpatriasi, dibawa masuk ke Indonesia. Diikutkan PPS namun dibawa masuk ke Indonesia.
atau harta yang sudah ada di Indonesia dideklarasikan. Nah, itu tarifnya 8%. Oke. Wah, lumayan nih, saya pengen yang lebih kecil lagi gitu. Ada tarif level ketiga. Yang ketiganya, lapisan ketiganya 6%, yang lebih rendah lagi 6%. Itu untuk aset atau harta yang di luar negeri tadi, yang dibawa masuk ke Indonesia, yang direpatriasi ke Indonesia, atau harta yang di dalam negeri yang tadi diungkapkan itu, diinvestasikan. Nah, itu tarifnya lebih kecil 6%. Investasinya kemana aja sih gitu? Investasinya ditentukan, investasinya bisa ke SBN, bisa ke hilirisasi sumber daya alam, atau renewable energy. Jadi ini ditentukan. Dan untuk hilirisasi ini atau renewable energy ini juga sudah ada aturannya ke sektor mana saja wajib pajak bisa menginvestasikannya. Jadi ditentukan. Nah, kebijakan 1 itu tarifnya Mas Beri. Nah, kebijakan 2 berapa gitu? Kebijakan 2 juga ada 3 lapisan tarif, 18, 14, dan 12. Ya, benar 12%. Untuk 18 itu untuk yang sama seperti kebijakan 1 tadi, untuk yang deklarasi di luar negeri saja tapi tidak dibawa masuk. Untuk yang middle-nya yang 14% untuk aset yang di luar negeri direpatriasi dibawa masuk ke Indonesia, atau aset yang di Indonesia dideklarasikan. Itu tarifnya 14% dan yang paling rendah 12% untuk kebijakan 2 ini. 12% kalau seandainya aset yang direpatriasi, aset yang dideklarasi yang ada dalam negeri diinvestasikan. Jadi kalau mau tarif yang paling rendah diinvestasikan, begitu Mas Beri. Ya, ini satu hal lagi Mbak, masih soal tarif kebijakan 1 dan kebijakan 2 ya. Mungkin ada wajib pajak perorangan yang merasa, nih kayaknya saya masuk kriterianya yang pertama, kebijakan pertama dan juga kebijakan kedua. Bisa nggak sih ikut 2 kebijakan ini untuk wajib pajak pribadi tadi, orang pribadi? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa kalau seandainya orang pribadi, wajib pajak orang pribadi tadi memenuhi kriteria kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, misal wajib pajak orang pribadi ini dulunya mengikuti TA dan ada harta yang belum diungkapkan pada saat TA tersebut, nah tentunya bisa mengikuti kebijakan 1. Dan ternyata ada juga harta yang perolehannya 2016 hingga 2020 namun belum dilaporkan di dalam SPT tahunan 2020, mau mengikuti kebijakan 2 juga bisa. Jadi bisa dua-duanya diikutkan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan via WhatsApp yang masuk ke handphone saya. Nanti saya bacakan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya tentang program pengungkapan sukarela ini, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp di 081 180 6543, atau kalau Anda sedang mengakses YouTube-nya Alsinta, karena kami live juga di YouTube-nya Alsinta langsung dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Anda bisa lihat di sana, Anda bisa tinggal komen aja ya di YouTube, pertanyaannya apa, nanti saya ajukan pertanyaannya ke Mbak Ami untuk bisa dijawab. Nah, kalau Anda ingin ikut program ini, program pengungkapan sukarela, syaratnya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Ami, tapi mungkin masih belum jelas detailnya seperti apa dan caranya bagaimana. Anda bisa langsung akses websitenya pajak.go.id/pps. Kalau Anda ingin langsung ikut programnya, sama seperti pada saat kita melaporkan SPT pajak secara online. Jadi tinggal masukkan email, kemudian login, masukkan password, login, dan tinggal pilih ya. Program PPS, program pengungkapan sukarela. Nanti syarat-syarat yang harus dibutuhkan apa, tinggal Anda upload saja. Dan termasuk juga cara bayarnya bisa juga diakses di website Mbak ya? Bisa, semuanya ada di websitenya lengkap. Oke, kita jeda dulu Mbak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh netizen, ada yang via WA, termasuk juga mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kebijakan 2 hanya bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi sih? Wajib pajak badan kok nggak bisa ikut? Nah, kenapa nih? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kenapa ya? Sudah jam 12 malam, tapi belum bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Gelisah ya? Kamu gelisah mikirin wanita ya? Enggak sih. Atau kamu mikirin tahta, jabatan, pangkat? Enggak juga. Oh, pasti karena harta ya? Nah. Iya betul, karena harta. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tenang, ada program
program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juli 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Program pengungkapan sukarela menjadi tema yang kita bahas dalam Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak di pagi hari ini. Saya masih bersama Mbak Ami dan tadi sudah dijelaskan tentang program pengungkapan sukarela ini untuk kebijakan 1 dan 2. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya Mbak, kenapa sih kebijakan 2 ini hanya bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi saja? Tidak untuk wajib pajak badan. Kenapa sih kok kayak diskriminasi nih mungkin gitu ini pertanyaan dari netizen. Oke, baik Mas Berry dan seluruh pendengar El Sinta. Kenapa kebijakan 2 hanya untuk wajib pajak orang pribadi? Nah, kita kembali lagi bahwa wajib pajak kenapa nggak bisa badan gitu ya? Kita kembali lagi bahwa wajib pajak badan ini merupakan suatu entitas yang sudah diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dan itu yang pertama. Dan juga wajib pajak badan ini memiliki sumber daya yang lebih luas, dibanding wajib pajak orang pribadi. Dan juga untuk wajib pajak badan ini sudah terbangun kepatuhan sukarelanya. Hal ini sejalan dengan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu meningkat serta perluasan basis pajak tadi. Jadi itulah kenapa kebijakan 2 ini hanya diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi saja. Seperti itu. Nyambung nih Mbak, soal wajib pajak orang pribadi ini kan kita tahu ya. Ada warga negara asing yang sudah menjadi wajib pajak dan dia ada di dalam negeri. Tapi ada juga kan warga negara Indonesia wajib pajak, tapi dia posisinya ada di luar negeri nih. Itu gimana Mbak? Bisa ikut program ini nggak? Oke, nah kita kembali lagi untuk seluruh wajib pajak baik WNI maupun WNA yang saat ini sudah memperoleh NPWP dan aktif NPWP-nya tersebut, maka bisa mengikuti program PPS ini. Nah, namun untuk wajib pajaknya itu, misal kita berbicara warga negara Indonesia, namun saat ini berada di luar negeri, kita kembali lagi, apakah saat ini WNI tersebut masih merupakan subjek pajak dalam negeri atau sudah menjadi subjek pajak luar negeri? Misalnya, WNI ini sudah berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, dan juga ada kriterianya, misal salah satunya sudah memiliki surat keterangan menjadi subjek pajak luar negeri misalnya. Nah, tentunya WNI ini tidak bisa mengikuti program PPS. Seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, kita lihat lagi status subjek pajaknya ini. Apakah saat ini subjek pajak luar negeri atau dalam negeri. Dan walaupun dia WNA tapi sudah memiliki NPWP yang aktif di Indonesia, maka itu bisa mengikuti program PPS ini. Nah, masuk lagi nih pertanyaan. Sebentar ya. Udah nggak sabar nih. Udah nggak sabar nampaknya ya yang mau bertanya sebentar. Tapi saya masih terima kalau yang mau tanya silakan via SMS dan WA 0811806543. Ngomong-ngomong tentang NPWP. Untuk yang ingin ikut program ini tapi dia belum memiliki NPWP gimana? Nggak bisa atau bisa sebetulnya? Atau perlu bikin dulu nih NPWP? Banyak banget memang yang semangat pengen ikut PPS ini, cuman terkendala belum punya NPWP gitu ya Mas Berry ya. Kalau kendalanya seperti itu, wajib pajak tersebut langsung segera daftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan cara memperolehnya pun sekarang juga sudah dipermudah ya, DJP sudah sangat aware dengan kesibukan wajib pajak. Jadi sekarang tuh bisa online. Iya, saya dikirimin juga loh ke email saya yang dalam bentuk digital, padahal yang fisiknya masih ada. Itu. Jadi memudahkan untuk wajib pajak. Jadi kalau saat ini kendalanya belum memiliki NPWP, tapi saya pengen ikut PPS kebijakan 2 nih. Karena ada aset yang seharusnya bisa mengikuti PPS, kan ada wajib pajak yang seperti itu. Misalnya Mas Berry, langsung saja diakses irek.pajak.go.id. Di sana bisa registrasi untuk memperoleh NPWP, nanti akan memperoleh nomornya langsung. Jadi diisi apa aja yang diminta disuruh diisi, dilengkapi, lalu disubmit, nanti akan memperoleh nomor pokok wajib pajak itu. Jadi sangat gampang, Mas Berry. Iya, apalagi kalau sekarang kita mau ngurus-ngurus apa ya, kadang-kadang udah punya NPWP belum? Nah, iya benar. Ya. Kemana-mana gitu ya Mas Berry diminta NPWP. NPWP mau ngurus apapun ya sekarang itu diminta. Jadi ya
tidak ikut program PPS pun rasanya wajib bagi Anda untuk memiliki NPWP. Apalagi kalau Anda ingin mengikuti program ini ya, PPS atau program pengungkapan sukarela. Nah, tapi Mbak, kalau ada yang baru bikin nih tahun 2021 ini, itu gimana? Kalau yang baru bikin NPWP-nya sebenarnya kalau seandainya kita berbicara PPS kebijakan 2 ya, misalnya wajib pajak orang pribadi tersebut baru memiliki NPWP di tahun 2021. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh wajib pajak ini yang baru memiliki ini? Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika WP tersebut terdaftar di 2021 karena kewajiban subjektif dan objektifnya baru muncul di tahun 2021, maka tentunya si wajib pajak ini tidak perlu melaporkan SPT tahunan 2020-nya dan tidak mengikuti program PPS. Nah, ada kemungkinan kedua, bisa jadi wajib pajak orang pribadi ini yang baru memperoleh NPWP di tahun 2021, namun kewajiban subjektif dan objektifnya sudah muncul jauh sebelum tahun 2021, misal semenjak 2015 memang udah punya penghasilan, yang memang harusnya sudah memperoleh NPWP saat itu, namun tidak didaftarkan saat itu, dan baru didaftarkan di 2021, yang mana kita tahu bahwa kewajibannya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ini. Gimana tuh, Mbak? Nah, yang pertama, bisa melaporkan SPT tahunannya mulai dari kapan muncul kewajiban subjektif dan objektif ini. Oh, kalau 2015 sudah ada, berarti lapor dari tahun 2015 Benar, tadi. lapor SPT tahunannya dari 2015 sampai 2020. Nah, tapi PPS ini hadir juga memudahkan wajib pajak jika memang ingin mengikuti PPS, silahkan melaporkan SPT tahunan 2020-nya saja. Laporkan SPT tahunan 2020-nya dan dilaporkan hartanya. Harta itu adalah harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2020. Nah, jadi kalau mau mengikuti PPS misalnya wajib pajak ini, silakan laporkan SPT tahunan 2020 saja, masukkan hartanya yang memang harta tersebut diperoleh dari sumber penghasilan tahun 2020. Meskipun sebetulnya dari tahun 2015 dia sudah punya penghasilan gitu, itu nah, nggak masalah. harta-harta yang selainnya itu, yang bersumber dari penghasilan dari 2015 sebelumnya diikutkan PPS. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih gampang banget ya sebetulnya. Benar Mas Ferry, lebih gampang. Tinggal yang sisanya tadi, hartanya tadi diikutkan program PPS. Seperti itu. Oke, sebelum kita jeda, ini gilirannya kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Pak Jihad via WhatsApp nih, Mbak Ami. Oke. Mau tanya, saya kebetulan pernah dulu punya Fortuner tahun 2013 dan saya jual. Waktu saya ajukan tax amnesty, mobil itu tidak saya laporkan. Ternyata sekitar tahun 2019 ada panggilan kantor pajak dan wajib membayar sekitar 68 juta. Saya sudah ajukan alasan segala macam, ternyata tetap harus bayar katanya 68 juta. Saya minta bayar cicil dan saya bayar cicil tapi belum selesai. Keburu ada pandemi COVID-19. Ini gimana nih kalau untuk kita kaitkan dengan program pengungkapan sukarela ini, Mbak? Oke, berarti Bapak siapa tadi, Mama? Dari Pak Jihad. Jadi Pak Jihad ini ada aset, ada harta yang seharusnya dulu diikutkan TA tapi tidak diikutkan, namun sudah ditemukan data oleh DJP. Apakah bisa mengikuti PPS gitu ya? Kita kembali lagi ke aturannya, bahwa syarat untuk kebijakan 1 itu adalah harta yang akan diungkapkan program PPS ini belum data dan informasinya belum diperoleh oleh DJP. Maka itu bisa diikutkan PPS kebijakan 1. Ya, jadi pada saat Pak Jihad mengikuti TA misalnya, pada saat TA dulu ternyata ada harta nih Fortuner saya belum saya ikutkan TA gitu, saya ingin ikutkan PPS, bisa kalau seandainya belum diperoleh data dan informasi dari DJP. Ini sesuai amanat dari PMK juga. Kalau seandainya sudah ditemukan data dan informasi oleh DJP, tentunya tidak bisa memanfaatkan program ini seperti itu. Ini Pak Jihad DJP udah duluan lebih tahu nih datanya. Temuin duluan datanya ya. Duluan, terlambat nih Pak Jihad. Coba dulu Pak ya, program PPS-nya ada waktu belum ditemukan ya. Oh iya, bisa dimanfaatkan langsung ya Mas Ferry ya. Ya, ada juga pertanyaan dari YouTube, dari Erik Latoharhari. Oke. Program ini mungkin baru gabung ya, baru lihat di YouTube. Program ini berlaku untuk wajib pajak apa saja sih dan syaratnya apa aja nih? Oke, baik Pak Erik. Program PPS ini ada 2 kebijakan, seperti tadi di awal saya sampaikan ya, ada kebijakan 1, ada kebijakan 2. Kebijakan 1 bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dulunya mengikuti tax amnesty, namun ada harta yang belum diungkapkan atau belum sepenuhnya diungkapkan pada saat TA, maka bisa diikutkan PPS kebijakan 1. Untuk PPS kebijakan 2 hanya untuk wajib pajak orang pribadi.
Yang mana ada harta bersihnya yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan tahun pajak 2020. Gitu. Ya. Dan syarat-syaratnya kalau tadi kebijakan 1 syaratnya seperti saya sampaikan tadi bahwa harta yang diungkapkan tersebut datanya belum ditemukan oleh DJP dan juga basis asetnya itu basis hartanya 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Nah, dan juga untuk kebijakan 2 agak lebih banyak. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibuka juga di website-nya kita. pajak.go.id/pps ya. Iya, untuk kebijakan 2 mungkin agak lebih rinci ya, karena nanti ada juga syaratnya tidak sedang diperiksa, tidak sedang dibukber, dan juga wajib melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2020. Nah. Oke, mudah-mudahan ini terjawab ya untuk Pak Erik yang menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih Pak Erik. Netizen lainnya kalau mau di kolom komentar YouTube silakan ada Anda punya pertanyaan tentang program pengungkapan sukarela ini, silakan Anda bisa sampaikan juga di kolom komentar, atau yang mau via WA bisa di 081 180 6543. Ini saya bukan dari WA, tapi dari pengalaman beberapa kali kita ngebahas tentang pajak dan ngomong-ngomong soal harta kan, kadang-kadang harta yang kita dapat itu bukan hanya dari penghasilan, Mbak. Benar. Tapi ada yang waris dari orang tua atau hibah dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kalau kita ingin ikut dalam program pengungkapan sukarela ini, Mbak? Waris, cuman ini warisnya kita nggak tahu ya apakah udah dibagi. Misal sudah dipecah atau belum gitu ya? Ya udah dibagi-bagi apa belum gitu. Kalau seandainya warisnya itu kondisinya warisan tersebut belum dibagi, artinya warisan belum terbagi ya, belum terbagi, apakah itu menjadi subjeknya PPS gitu. Kembali lagi bahwa warisan belum terbagi bukan merupakan subjek PPS, tapi bisa menjadi subjek pajak penghasilan. Kenapa? Kita lihat lagi warisan yang belum terbagi tersebut apabila muncul penghasilan dari warisan itu, tentunya ada subjek pajak penghasilan di dalamnya. Nah, atau misal kondisinya saya sudah diberi warisan oleh orang tua saya di tahun 2016 dan warisan itu belum saya masukkan ke SPT tahunan saya. Boleh nggak sih saya ikut PPS kebijakan 2? Atau belum balik nama lah gitu misalnya. Nah, kalau belum balik nama itu nggak apa-apa. Kalau memang itu sudah menjadi objek PPS tapi hartanya belum dibalik nama, nggak apa-apa. Namun secara nyata bahwa harta itu memang kepemilikan oleh si wajib pajak tersebut. Nanti pada saat proses pelaporan program pengungkapan sukarela ini, itu kita tulis di keterangan atau bagaimana? Boleh, di keterangannya pada saat pengisian SPPH-nya yang secara online tersebut bisa dituliskan bahwa misal tanah atau rumah tersebut masih atas nama Bapak A, Bapak B, Bapak C. Namun sudah dibeli atas nama, oleh Bapak si wajib pajak ini gitu. Itu nggak apa-apa. Boleh walaupun belum balik nama, tapi secara faktanya bahwa memang itu milik kita sendiri ya sebagai kita wajib sendiri, pajak gitu. ya. Ya. Jangan punya tetangga diakui gitu loh Mas Ferry. Jangan, itu masuknya ranah hukum nanti ya. Oke, kita jeda dulu, kita jeda kembali. Masih ada beberapa pertanyaan dari netizen dan via WA juga. Saya juga masih ada beberapa pertanyaan. Dan untuk Anda yang sekali lagi ingin ikut program pengungkapan sukarela ini, waktunya tinggal 37 hari. Jadi di akhir Juni nanti program ini akan berakhir. Aksesnya via online, seperti pada saat Anda melaporkan SPT, langsung buka aja pajak.go.id, tapi untuk informasi dan lain sebagainya Anda bisa akses pajak.go.id/pps, program pengungkapan sukarela. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Suara beduk biasanya menandakan ada informasi yang ingin disampaikan, seperti informasi yang satu ini. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek sekarang punya aplikasi yang namanya Jam Sostek Mobile atau JEMO, yang sudah tersedia di App Store dan Play Store. Dengan JEMO, kamu bisa langsung daftar jadi peserta dan bayar iuran. Bisa langsung melakukan pengkinian data, dan bisa klaim jaminan hari tua hanya dalam hitungan menit. Hanya dalam hitungan menit loh, canggih banget kan? Selain itu, masih banyak fitur-fitur hebat lainnya di JEMO. Informasi lebih lanjut, hubungi kontak center BP Jam Sostek 175. Ayo, download JEMO sekarang. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi JEMO, sahabat pekerja Indonesia. Segala itu dan lakukan pengkirian data. Dapatkan informasi di mana saja. Sostek Mobile untuk pekerja Indonesia. Pendengar,
Di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 5869.000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang mengakhiri dominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tidak terasa pendengar dan juga netizen, sudah hampir 1 jam atau 60 menit kita bersama, kita membahas tentang program pengungkapan sukarela bersama Direktorat Jenderal Pajak. Saya masih bersama Mbak Ami di sebelah saya, kalau netizen bisa lihat di YouTube-nya El Shinta. Pertanyaan lain yang muncul dari netizen ataupun pendengar ini sama mungkin dengan pertanyaan saya. Kalau sedang diperiksa nih Mbak, di tahun pajak 2016, apakah bisa ikut program PPS ini? Oke, kembali lagi ya ke syarat ketentuan mengenai keikutsertaan wajib pajak dengan program PPS ini. Untuk kebijakan 2, ada syaratnya bahwa jika wajib pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, tentunya tidak dapat mengikuti PPS kebijakan 2 ini. Nah, pemeriksaan ini dikatakan sudah dilakukan pemeriksaan itu bagaimana? Pada saat DJP sudah menyampaikan surat pemberitahuan dilakukannya pemeriksaan untuk wajib pajak tersebut, disampaikannya surat pemberitahuan tersebut baik kepada wajib pajaknya atau kepada kuasanya, maka itu dikatakan sudah dimulainya proses pemeriksaan, Mas Berry. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi yang ingin mengikuti PPS kebijakan 2 jika saat ini sedang diperiksa atau sudah memperoleh surat pemberitahuan dilakukan pemeriksaan, maka tidak dapat memanfaatkan PPS kebijakan 2 ini. Ya, nah, mengenai tarifnya lagi, tadi juga sempat dijelaskan ya bahwa harta bersih yang diungkap untuk ikut program pengungkapan sukarela ini merupakan nilai harta yang dikurangi oleh nilai hutang, Mbak. Oke. Ada batasan nggak sih nilai utang yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi tadi nilai harta yang ada, Mbak, yang kita miliki? Untuk batasan nilai hutang, untuk kebijakan 1, untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang dulunya mengikuti TA dan yang ikut PPS kebijakan 1 ini ada batasannya. Untuk utang, untuk orang pribadi itu dibatasi 50% dari nilai hartanya. Itu bisa yang diakui menjadi hutangnya. Nah, kalau untuk badan sebesar 75% dari nilai harta. Untuk kebijakan 1 itu ada batasannya. Sedangkan untuk kebijakan 2, semua pokok hutang tersebut bisa menjadi pengurang harta untuk mencari nilai bersihnya. Jadi lebih fleksibel kalau kebijakan 2 ya, karena tidak ada tadi yang 50% OP, 75 badan itu nggak berlaku untuk kebijakan 2. Kalau kebijakan 1 itu memang merujuk ke Undang-Undang TA. Iya, nanti kita bahas lagi tentang repatriasi mengenai batas waktunya, termasuk juga mungkin tentang investasi tadi ya, mengenai harta yang mungkin ada di luar negeri, kemudian dibawa masuk ke Indonesia, diinvestasikan dan lain sebagainya.
Ada pertanyaan dulu nih dari netizen, dari Oke. Pak Rio. Kalau harta yang dibeli melalui pendapatan yang sudah kena pajak, apakah harus tetap diungkapkan? Contoh misalnya hasil nabung selama 10 tahun, lalu beli mobil dari sisihan gaji yang sudah dipotong oleh pajak. Itu Oke. bagaimana? Nah, Pak Rio, kembali lagi untuk harta yang dibeli dari penghasilan yang tadi itu sudah di Penghasilan kan sudah kena pajak nih. udah dipajakin. Terus yang dibelikan kita anggap lah yang dibelinya apa nggak dikasih tahu Pak Rio ya? Misalnya Mobil mungkin maksudnya. misal mobil misalnya dari penghasilan sudah dipotong pajaknya, saya beli mobil. Nah, Pak Rio, atas mobil tadi itu sudah dilapor belum di dalam SPT tahunannya? Kalau kita berbicara misal kebijakan 2. Yeah. Sudah dilapor belum di SPT tahunan 2020-nya? Misal perolehan mobil itu 2016 hingga 2020 kurun waktu itu. Kalau memang sudah dilapor di SPT tahunan, yang bukan enggak objek PPS lagi. Jadi itu aja kuncinya. Syaratnya sebetulnya adalah sudah diungkapkan atau belum pada saat kita melapor SPT gitu ya. Benar. Kalau seandainya perolehan mobil tadi itu di kurun waktunya 2016 sampai 2020 itu kita berbicara kebijakan 2 seperti itu. Kalau memang sudah dilaporkan di SPT tahunan, maka tentunya bukan menjadi objek PPS lagi harta tadi gitu. Oke. Yang penting itu Pak sebetulnya sudah diungkapkan di dalam pelaporan SPT kita atau belum ya hartanya. Bukan apakah hasilnya itu dibeli dari pendapatan kita yang sudah kena pajak atau bukan gitu ya. Dan juga PPS ini seperti tadi menawarkan kewajib pajak karena manfaatnya tadi sangat banyak gitu. Kalau memang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan walaupun sudah dibeli dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya, tapi belum dilaporkan di dalam SPT tahunan 2020, bisa Bapak ikutkan program PPS karena manfaatnya akan sangat banyak banget. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Rio ya. Jadi tinggal dilihat nih mobil yang dibeli Bapak dari hasil nabung dari pendapatan atau upahnya tadi udah dilaporin belum Pak pada saat melaporkan SPT? Kalau belum ya bisa lah dimanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Jadi Anda bisa langsung akses ke websitenya pajak.go.id/pps untuk bisa tahu informasi syarat-syaratnya apa saja. Kemudian untuk melaporkan atau ikut program pengungkapan sukarela ini seperti biasa pada saat Anda melaporkan SPT, masukkan email, password, login. Sorry, aduh saya skip nih, saya potong nih. Loginnya masukin nomor NPWP. Iya, NPWP, sorry. Masukin nomor NPWP, kemudian passwordnya, baru nanti Anda bisa ikut dalam program pengungkapan sukarela ini. Ya, betul. Mudah via online, nggak seperti pada saat dulu tax amnesty ya Mbak. Betul. Bikin repot ya waktu itu ya. Perlu effort wajib pajak untuk datang ke kantor seperti itu. Kalau sekarang bisa di mana aja dan kapan saja asal ada akses internetnya. Iya. Kita kembali lagi ke repatriasi, harta yang dibawa ke dalam negeri ini ya. Apakah ada batas waktunya juga nih Mbak? Ya, untuk repatriasi atau harta yang dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia ada batas waktunya. Sama halnya dengan PPS, ada batas waktunya juga. Repatriasi juga ada batas waktunya. Jadi kalau seandainya wajib pajak, pendengar Elsinta yang berkomitmen bahwa harta yang diungkapkan PPS ini direpatriasi, dibawa masuk ke Indonesia, maka batas waktunya itu tanggal 30 September 2022. Sudah di Indonesia hartanya. Nah, jadi dimanfaatkan spare waktu yang masih ada. Kalau memang komitmen awalnya untuk direpatriasi, untuk dibawa masuk ke Indonesia, manfaatkan kurun waktu sampai dengan 30 September 2022 tersebut. Dan juga untuk repatriasi ini perlu saya sampaikan juga ada holding periodnya seperti itu. Jadi selama 5 tahun harta yang tadi di luar negeri kita repatriasi, kita bawa masuk ke Indonesia, selama 5 tahun tidak boleh keluar dari Indonesia. Selama 5 tahun. Nah, tahan dulu tuh ya berarti. Tahan dulu, jangan dibawa lagi gitu. Kalau udah kita ikutkan PPS, sudah kita repatriasi, udah kita bawa ke Indonesia selama 5 tahun kita tahan dulu di Indonesia. Dan Mas Berry, ketentuan ini juga berlaku untuk harta wajib pajak yang hartanya sudah di dalam negeri dan diungkapkan di program PPS ini juga selama 5 tahun jangan dibawa keluar dulu dari Indonesia. Nah, tadi repatriasi sudah. Kalau hartanya ini kemudian kita investasikan ke SPN atau ke instrumen investasi lain itu gimana? Ada ketentuan juga nggak? Oke. Kalau seandainya harta yang kita ikutkan PPS tadi kita komitmen juga untuk menginvestasikan juga ada batas waktunya Mas Berry. Batas
batas waktunya sudah kita investasikan paling lambat tanggal 30 September 2023. Dan investasinya ini juga sudah ditentukan ya ke hilirisasi SDA misalnya atau ke renewable energy atau ke SPN. Dan paling lambat sudah diinvestasikan itu secara utuh semuanya yang diikutkan PPS sudah diinvestasikan pada tanggal 30 September 2023. Dan juga investasi ini ada ketentuan holding periodnya juga selama 5 tahun. Nah, cuman uniknya di investasi ini, 5 tahun berarti saya nggak bisa pindah-pindah investasi dong atau wajib pajak. Tenang, masih bisa. Jadi selama 5 tahun itu 2 tahun pertama memang jangan dipilih dulu, biarkan misalnya wajib pajak memilih untuk diinvestasikan ke SBN. Ya udah selama 2 tahun dibiarkan dulu. Setelah 2 tahun bisa berpindah antar investasi ke investasi lain. Tentunya investasi yang sudah ditentukan juga ke investasi lain boleh 1 kali dalam 1 tahun kalender. Nah, boleh dipindahkan. Namun dan juga misalnya pada setelah 2 tahun itu wajib pajak masih mikir-mikir saya mau investasikan kemana lagi ya gitu. Nah, tentunya yang waktu 5 tahun tadi tertangguhkan. Ya, jadi setelah 2 tahun mikir-mikir kapan ya 1 tahun baru diinvestasikan kembali. Nah, itu boleh maksimal selama 2 tahun. Jedanya boleh setelah 2 tahun tadi masih boleh jeda 2 tahun untuk dipindah antar investasi. Namun tentunya tidak mengurangi masa holding period 5 tahun. Jadi kalau seandainya 2 tahun pertama setelah itu dibiarkan dulu 2 tahun sebelum dipindahkan lagi, tentunya totalnya menjadi 7 tahun kalau kita totalkan semuanya seperti itu. Jadi ada lebih fleksibel juga, jadi wajib pajak bisa memindahkan antar investasi setelah 2 tahun. Ya, ini penting juga loh tadi ya soal repatriasi dan juga investasi karena ini berkaitan dengan tarifnya tadi ya. Ya. Dan untuk lebih detailnya sekali lagi Anda bisa akses di websitenya pajak.go.id/pps. Dan kalau Anda ingin ikut program ini, silakan tinggal login aja seperti pada saat Anda mendaftar atau melaporkan SPT pajak tahunan. Jadi masukkan nomor NPWP Anda. Sorry tadi bukan email yang saya keliru. Nomor NPWP, kemudian masukkan password Anda, login. Anda tinggal memasukkan syarat-syaratnya seperti apa saja, apa yang akan Anda laporkan dalam program pengungkapan sukarela ini. Nggak terasa Mbak, kita tinggal beberapa menit lagi. Cepet banget, perasaan masih nggak terasa, ingin ya? berdiskusi gitu ya Mas. Ini kesimpulan ya Mbak, singkat saja dan closing juga dari Mbak Ami, apalagi yang kira-kira perlu diketahui oleh wajib pajak pendengar El Sinta ini. Oke, baik untuk seluruh pendengar El Sinta, untuk seluruh wajib pajak yang mendengarkan pagi ini, segera manfaatkan program pengungkapan sukarela ini karena mulai sisa waktu kita tinggal 37 hari lagi termasuk hari ini ya Mas Berry ya. Silakan dimanfaatkan program ini sebelum periodenya berakhir dan juga yang mendengarkan hari ini pendengar El Sinta silakan disampaikan ke orang tuanya, ke keluarganya, ke rekannya, ke bosnya di kantor yang masih bertanya-tanya tentang program ini. Segera disampaikan agar bisa dimanfaatkan program ini karena manfaatnya luar biasa sekali. Baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Nah, mari sama-sama kita bangun negeri karena sekecil apapun kontribusi kita akan sangat berarti untuk pembangunan bangsa. Dan juga saat ini kalau tadi sudah sering banget diulang sama Mas Berry ya, kalau memang masih ada pertanyaan bisa ke websitenya PPS tadi pajak.go.id/pps atau pengen lebih banyak yang ingin ditanyakan, kami menyediakan line resmi milik Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk PPS ini, bisa dihubungi pada hari kerja Senin sampai Jumat pada hari kerja tentunya di line telepon 1-500-008 atau di WhatsApp bisa juga di 081156-15008. Nah, dicatat sekarang nih. Pendengar Sinta silakan dicatat nomor WhatsApp-nya. Itu hanya bisa dihubungi via WhatsApp. Kalau yang nomor WhatsApp, kalau yang telepon bisa langsung di telepon lainnya di hari kerja. Di hari kerja. Ya. Di 1500008 dan WhatsApp di 081156-15008 untuk informasi lebih lanjut tentang program pengungkapan sukarela ini. Mudah-mudahan Anda punya waktu masih panjang 37 hari bisa Anda manfaatkan program ini. Mbak Ami, terima kasih untuk waktunya ya. Sama-sama Mas Berry, senang sekali. Mudah-mudahan makin banyak nih yang ikut program ini ya. Ya, segera manfaatkan 37 hari masih panjang ya. Kalau tinggal sekarang setelah dengar siaran kita langsung ditentukan mana harta yang bisa diikutkan PPS. Segera. Pendengar dan juga netizen, terima kasih. Demikian Radio Talk pagi hari ini. Dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, saya Berry Hamzah dan Mbak Ami,
Pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa.